Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara atas suap yang diduga diterimanya dalam proyek bansos COVID-19. Uang, dan curut. Maksud saya adalah uang. Semua orang butuh dengan yang namanya uang. Akan tetapi, apa jadinya jika hanya gara-gara uang beberapa orang rela berbuat kejahatan? Korupsi misalnya. Perbuatan yang sangat merugikan rakyat ini begitu marak terjadi di Indonesia. Tidak cukup miliaran, malah sampai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Memangnya uang sebanyak itu untuk apa sih? Makan? Atau hanya sekedar buat tampil di medsos sampai-sampai tega merenggut kesejahteraan masyarakat? Apa tidak kasihan dengan bapak ini? Ini atau ini? Maksud saya ini. Saking teganya mereka, bahkan di masa pandemi seperti ini, banyak pejabat justru berlomba-lomba untuk korupsi. Gimana menurut saudara-saudara semua? Saya sih setuju dengan pendapat Bapak Sudirman Said ini. Kalau mereka kita sebut sebagai perampok uang rakyat. Namun apakah korupsi hanya terjadi di negeri ini? Oh, tentu tidak. Di video kali ini kita akan membahas 5 kasus korupsi terbesar di dunia. Apakah salah satunya dari Indonesia? Kita simak saja videonya sampai akhir. Di urutan kelima ada Sani Abacha. Sani Abacha adalah mantan kepala negara Nigeria pada tahun 1993 sampai 1998. Selama masa pemerintahannya, ia dan keluarganya dilaporkan telah mencuri setidaknya lebih dari 5 miliar pound sterling dari dana pemerintah. Pada tahun 1998, Abacha meninggal saat berada di tempat tinggalnya di villa di Abuja. Diketahui Abacha meninggal yakni dikarenakan serangan jantung. Namun ada desas-desus yang menyatakan kalau ia sudah diracuni. Pada bulan Maret tahun 2014, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mereka telah membekukan 458 juta dolar Amerika Serikat yang diyakini telah diperoleh secara ilegal oleh Sani Abacha dan kelompoknya. Nomor 4, Slobodan Milošević merupakan presiden Serbia dari tahun 1989 sampai 1997 dan presiden Republik Federal Yugoslavia dari tahun 1997 sampai 2000. Di tahun 2001 ia ditangkap karena korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Ia diserahkan ke pengadilan kejahatan perang PBB di Den Haag, di mana Milošević didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan penggunaan ilegal dana pemerintah senilai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, sebelum sidang berakhir, Slobodan Milošević ternyata sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Mobutu Sese Seko, mantan Presiden Republik Kongo dari tahun 1965 sampai dengan 1997 ini menempati urutan ketiga sebagai politisi dengan skandal korupsi terbesar di dunia menurut Liputan 6. Selama rezim diktatornya, ia dikenal karena nepotisme, suka berbelanja ke luar negeri, dana penggelap dana pemerintah. Dilaporkan bahwa ia telah menggelapkan uang negara senilai 4 sampai dengan 15 miliar US dollar. Selanjutnya di nomor 2 adalah Ferdinand Marcos. Marcos menjabat sebagai Presiden Filipina dari tahun 1965 sampai 1986. Selama masa pemerintahannya, utang negara terus tumbuh dari 1 miliar US dollar menjadi 25 miliar US dollar. Liciknya, ia menggunakan rekening bank luar negeri untuk menyalurkan dana pemerintah ke rekening pribadinya. Diketahui ia telah mencuri setidaknya 5 sampai 10 miliar US dollar dari kas Filipina. Piye kabare enak zamanku toh? Sungguh mengejutkan sekali. Dilansir dari Liputan 6,
di posisi pertama kasus korupsi terbesar di dunia ditempati oleh Soeharto, mantan presiden kita Indonesia dari tahun 1967 sampai 1998 atau selama 32 tahun ini dianggap sebagai rezim terkorup di abad ke-20. Soeharto beserta keluarganya memiliki kendali atas perusahaan-perusahaan swasta dan badan amal. Ia mengundurkan diri dari jabatannya setelah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa beserta rakyat Indonesia. Transparansi Internasional memperkirakan bahwa Soeharto telah menggelapkan uang negara senilai 15 sampai dengan 35 miliar US dollar selama 32 tahun masa pemerintahannya. Pada bulan Desember tahun 2010, Mahkamah Agung Indonesia telah memperoleh 307 juta US dollar dari salah satu badan amal yang didirikan oleh Soeharto. Namun demikian, diperkirakan masih banyak sumber-sumber pemasukan keluarga Soeharto dari hasil perusahaan swasta dan kebijakan yang ia buat untuk memperkaya keluarga tersebut. Ia meninggal pada tahun 2008 di tanggal 27 Januari karena komplikasi dari lemahnya jantung di usia yang ke-86 tahun. Baiklah sipil jelas, itulah kelima orang dengan kasus korupsi terbesar di dunia. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat kembali beraktivitas dan tetap semangat. Jadilah sipil yang cerdas dan mau membuka tabir kebenaran. Saya, admin dari channel ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.